this morning, students. I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson today. And now, before we start our lessons, it's better we sing one song. Let's sing Bingo. Let's sing together, kids. There was a farmer had a dog, and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, okay, good. And now let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini Miss akan kasih video pembelajaran buat anak-anak Miss Nopi semua. Dengarkan videonya dari awal sampai akhir. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke anak-anak, semangat ya. Hari ini kita belajar buku tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama, dan pembagian dengan cara bersusun. Anak-anak tonton videonya ya. Oke, semangat. Baiklah anak-anak Miss, kita kembali belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Dengarkan penjelasan Miss Nopi. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkanlah pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Langkah kedua, campurkanlah pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikanlah pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Langkah ketiga, masukkanlah bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel, tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Langkah keempat, tambahkanlah campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Langkah kelima, pastikanlah tanaman dapat berdiri kokoh. Langkah keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Langkah ketujuh, bersihkanlah bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang kamu inginkan. Nah anak-anak, sekarang kita memberi tanda centang di setiap kotak bila kalimat-kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Ya, kita beri tanda centang karena sesuai dengan teks tadi. Selanjutnya nomor 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanaman. Maka kita beri juga tanda centang karena sesuai dengan teks. Lanjut nomor 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Maka ini tidak kita beri tanda centang karena tidak sesuai dengan isi teks tadi. Selanjutnya nomor 4. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Tanda apakah yang kita berikan pada soal nomor 4? Iya, kita beri tanda seperti ini karena tidak sesuai. Lanjut soal nomor 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Maka kita beri tanda centang karena sesuai dengan isi teks tadi. Selanjutnya nomor 6, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Maka ini juga kita beri tanda centang karena sesuai dengan isi teks. Selanjutnya soal nomor 7, siram tanaman melati dengan air yang sebanyak-banyaknya. Maka ini tidak diberi tanda centang ya nak, karena tidak sesuai. Kita lanjutkan soal nomor 8. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Tanda apakah kita berikan nak? Iya, kita beri tanda centang karena sesuai dengan isi teks. Nah, sekarang kita lanjutkan. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Dia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya anak-anak? Ayo, siapa anak-anak yang suka berkebun seperti Siti? Nah, kamu bisa melakukan wawancara untuk menanyakan cara menanam atau perawatan suatu tanaman.
Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara yang bisa anak-anak sebutkan saat kamu melakukan wawancara. Soal pertama anak-anak bisa tanyakan, dalam sehari berapa kali bunga melati ini disiram? Jawabannya adalah 2 kali. Pertanyaan kedua adalah kapan waktu yang tepat untuk menyiram bunga melati? Jawabannya pagi dan sore. Pertanyaan ketiga, kapan saja kita harus memberikan pupuk pada bunga melati? Jawabannya adalah sebulan sekali. Inilah contoh pertanyaan wawancara yang anak-anak bisa tanyakan. Setelah wawancara, kemudian hasilnya kamu tuliskan dalam bentuk teks seperti berikut. Dalam sehari, sebaiknya bunga melati disiram sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Untuk pemberian pupuk pada bunga melati, sebaiknya dilakukan 1 kali dalam sebulan. Demikianlah cara kamu melakukan wawancara dan isi pertanyaan yang bisa anak-anak tanyakan. Faham ya anak-anak Miss? Kita lanjutkan. Di sekolah Siti ditanam juga pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Selanjutnya, Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Berikut ini adalah contoh motif kain batik milik ibu. Yang pertama motif tangkai bunga dengan daun-daun kecil. Yang kedua adalah motif daun lebar dengan bunga mekar. Yang ketiga adalah motif daun. Nah anak-anak, dari gambar ini coba kita jawab pertanyaan yang ada di sini. Nomor 1, dari keempat gambar tersebut motif manakah yang anak-anak paling sukai? Iya, anak-anak boleh menjawab motif daun lebar dan bunga yang mekar. Selanjutnya soal nomor 2. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai tadi anak-anak? Kita bisa menjawab karena yang menariknya adalah daunnya lebar dan bunganya mekar tampak begitu indah. Selanjutnya soal nomor 3. Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan seperti gambar tadi anak-anak? Iya, anak-anak bisa menggunakan daun berwarna hijau. Sedangkan untuk bunganya anak-anak bisa menggunakan pewarna berwarna merah. Kenapa? Karena daun asli itu berwarna hijau. Sedangkan bunga yang berwarna merah itu terlihat lebih indah. Sekarang mari kita berkreasi, kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah jika diberi warna yang sesuai. Nah ini adalah contoh motif hias yang dilakukan oleh Siti, sudah diwarnai agar lebih indah. Selanjutnya kita akan belajar tema matematika dengan judul pembagian dengan cara bersusun pendek. Anak-anak tonton video pembelajarannya, jika kurang paham kamu boleh bertanya pada Miss Novi. Di situ ada soal pembagian yakni 52 dibagi 2. Mari kita belajar untuk menyelesaikan pembagian ini dengan cara bersusun. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat tanda pembagian bersusun seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita tuliskan angka yang dibagi di dalam tanda pembagian ini, yakni di sini adalah 52. Dan untuk pembaginya angka 2 kita tuliskan di luar di sini ya. Nah, cara membacanya adalah 52 dibagi 2. Jelas ya anak-anak sampai sini? Kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah membagi angka yang paling depan yakni angka 5 ini dengan angka 2. 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2 sisa 1 ya. Untuk hasil yang kita tuliskan adalah angka 2 saja. Untuk yang sisa 1 tidak perlu kita tuliskan. Ditulis di mana Bu Guru? Kita tuliskan di atas sini. Yuk mari kita tuliskan 2. Jadi di atas ini merupakan tempat untuk menuliskan hasilnya. Hasilnya ya 2 ini kita kalikan dengan pembaginya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita tuliskan di bawah angka 5.
Ya, 2 dikali 2 hasilnya 4, kita tuliskan di bawah angka 5. Langkah yang selanjutnya kita kurangkan 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 1, tepat sekali. Lalu kita turunkan angka 2. Ya, kita turunkan di sini. Kemudian di sini menjadi 12 ya anak-anak. 12 ini kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, sampai di sini jelas ya anak-anak. Selesai. Kita selesaikan sampai pengurangan di bawah ini menjadi 0. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Nah, lalu kita kurangkan 12 dikurangi 12 hasilnya adalah 0. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Mudah sekali bukan pembagian bersusun ini? Supaya anak-anak lebih mengerti lagi, kita belajar satu contoh soal lagi ya. Ini merupakan soal yang terdapat di buku tematik halaman 165. Soalnya 141 dibagi 3. Mari kita buat tanda pembagiannya terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Lalu kita tuliskan angka 141 di dalam tanda pembagian dan angka 3 di luar tanda pembagian. Ini dapat kita baca 141 dibagi 3. Ya, yang tadi kita ambil angka paling depan ya anak-anak untuk dibagi angka pembaginya. Kalau di sini 1 dibagi 3 tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Kalau satu angka tidak bisa dibagi, kita ambil langsung 2 angka anak-anak, yakni 1 dan 4 ya. 1 dan 4 adalah ini 14. 14 dibagi 3 bisa ya? Ya. 14 dibagi 3 hasilnya adalah 4, sisa berapa ya? Sisa 2, tepat sekali. Jadi 14 dibagi 3 hasilnya adalah 4, sisa 2. Lalu kita tuliskan angka 4-nya saja, sisa 2-nya tidak usah kita tulis. Kemudian kita kalikan 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Langkah selanjutnya kita kurangkan ya, 14 dikurangi 12 hasilnya adalah 2, benar sekali. Lalu kita turunkan angka 1 di sini ya. Ya, sekarang menjadi 21. 21 lalu kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 7. Ya, benar. Dan langkah terakhir, 7 kita kalikan dengan 3. 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Kita tuliskan di sini anak-anak. Selanjutnya kita kurangkan 21 dikurangi 21 hasilnya adalah 0. Ya, jadi kita sudah mendapatkan hasilnya 141 dibagi 3 hasilnya adalah 47. Langsung kita tuliskan di sini. Mudah sekali ya pembagian cara bersusun ini. Dan sebagai tugas anak-anak hari ini, kamu kerjakan soal pembagian berikut. Di sini Miss kasih ada 3 soal, kamu kerjakan dengan cara bersusun pendek. Soal nomor 1, 213 dibagi 3 sama dengan berapa? Nomor 2, 190 dibagi 2 sama dengan berapa? Nomor 3, 248 dibagi 4 sama dengan berapa? Jangan lupa kamu kerjakan dengan cara bersusun seperti contoh yang sudah Miss berikan tadi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Semangat! Okay kids, just all our lesson today. Let's close our study with sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, goodbye students. See you, see you, see you, see you. See you, see you, third grade. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen.
Oke anak-anak, selamat belajar. Ingat tugasnya dikerjakan. Jangan lupa, kalau ada yang kurang paham, kamu boleh tanya pada orang tua, kakak, atau abang, atau kamu boleh langsung tanya kepada Miss Nopi. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, all the best.